Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Ya, apa kabarnya adik-adik kelas 11 SMA? Baik ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang program linear. Kali ini materinya adalah daerah penyelesaian SPTLDV, ya, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pada materi yang pertama, kita akan belajar tentang cara menggambar daerah penyelesaian, ya. Nah, untuk menggambar daerah penyelesaian itu ada langkah-langkahnya yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, menggambar garis pembatas, ya. Jadi kalau misalkan salah satu dari pertidaksamaannya itu berbentuk misalkan begini, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6, maka langkah pertama kita menggambar garisnya dulu. Jadi tanda pertidaksamaannya ini kita anggap sama dengan dulu, gitu ya. X ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, cara menggambar garis berarti seperti video sebelumnya, bisa kalian menggunakan kotak-kotak gini, ya kan? Cari titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y, ya. Ini kalau X-nya 0 berarti kan ini dianggap hilang 0, gitu ya. Berarti tinggal 2Y sama dengan 6, maka Y-nya 6 dibagi 2 berarti 3. Sekarang gantian, Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0 berarti Y-nya ini dianggap hilang, berarti tinggal X sama dengan 6. Nah, kemudian kita buat dalam diagram kartesius, ya. Berarti kan ini 0,3, anggap saja Y-nya 3, gitu ya. Y-nya 3 di sini. Ini 6,0 berarti X-nya yang 6, ya kan? 3, 6 kira-kira di sini. Nah, ini adalah garisnya, gitu ya. Ini adalah garisnya. Nah, ini yang dimaksud garis pembatas, gitu ya adik-adik ya. Jadi ini adalah garis X ditambah 2Y sama dengan 6. Oke, langkah yang kedua menguji titik untuk mengetahui daerah arsiran. Menguji titik berarti kita menguji titik di sebelah kiri garis atau sebelah kanan garis, gitu ya. Misalkan saja ini kan 0,0 ya, yang paling gampang. 0,0 kita uji, kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya. Berarti kalau ini diganti 0, 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 6. Benar tidak? 0 kurang dari sama dengan 6 berarti benar. Karena benar berarti daerahnya yang memuat 0. Berarti ini nanti daerahnya, gitu ya. Daerahnya ini. Tetapi kalau dimasukkan 0,0 misalkan ternyata kok salah. Misalkan 0 lebih dari sama dengan 6, berarti kan salah ya. Maka daerahnya daerah yang tidak memuat 0,0, berarti yang atas ini, yang sebelah kanan, gitu ya, sebelah kanan. Nah, begitu seterusnya untuk pertidaksamaan yang lain, gitu ya. Menentukan daerah penyelesaian, langkah yang ketiga, berarti tergantung dari pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya ada berapa? Kalau pertidaksamaannya ada 3, maka daerah penyelesaiannya adalah yang dihasil sebanyak 3 kali, ya. Kalau ada 4 berarti yang dihasil sebanyak 4 kali. Apa nggak jadi ruwet kalau gitu Kak? Nanti akan ada tekniknya ya, supaya tidak terlihat kacau, gitu ya. Oke, supaya kalian lebih paham tentang menggambar daerah penyelesaian, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Oke, seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, jangan lupa klik loncengnya ya. Contoh, gambarlah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear berikut. Ini ada 3 adik. X dikurangi 2Y kurang dari min 2. 2X lebih dari sama dengan Y. Y kurang dari sama dengan 4. Ini kita ibaratkan persamaan 1, gitu ya. Pertidaksamaan 1, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang pertama, kalau kita samakan dengan 0 dulu untuk menggambar garis pembatasnya, gitu ya. Kan seperti ini. Kemudian kita buat kotak-kotaknya. Ini titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y kita cari. Berarti kan kalau X-nya 0, ya kan? Ini kita anggap hilang 0, maka tinggal min 2Y sama dengan min 2. Y-nya berarti min 2 dibagi min 2, 1. Ya kan? Sekarang kalau Y-nya yang ganti 0, Y-nya diganti 0 berarti ini kan hilang. Maka X sama dengan min 2. Gitu ya. Jadi nanti ketika kita gambar X-nya min 2, Y-nya 1, ya. Kemudian yang kedua, 2X sama dengan Y. Nah, sekarang kalau kita buat juga kotak-kotaknya,
maka titik potong terhadap sumbu Y berarti ketika X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa? 0. Kalau titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya yang diganti 0. Kalau Y-nya diganti 0 gimana? X-nya juga 0. Loh Kak, kok 0,0 semua? Berarti kita tambahkan saja titik 1 lagi, ya, sembarang. Misalkan kita ganti X-nya dengan 1, gitu ya. Kalau X-nya kita ganti dengan 1 berarti Y-nya berapa, adik-adik? Y-nya adalah 2, ya kan? Berarti kita punya 0,0 dan 1,2, gitu ya. Kemudian yang ketiga, Y kurang dari sama dengan 4. Y kurang dari sama dengan 4 sebetulnya kan sama saja kita menggambar Y sama dengan 4, gitu ya. Berarti garisnya nanti sejajar sumbu X, tetapi melalui Y sama dengan 4, gitu ya. Nah, kalau kalian gambar dalam bentuk diagram kartesius jadinya seperti ini ya, adik-adik. Ya, jadi yang garis putus-putus ini adalah X min 2 Y, ya, sama dengan min 2. Kenapa kok garisnya digambar putus-putus? Ingat, ini tidak ada sama dengannya, ya kan? Tandanya tidak ada sama dengannya, maka garisnya dibuat putus-putus, ya. Kemudian yang kedua yang ini 2X sama dengan Y, gitu ya. Dia melalui 0,0 dan 1,2. Ini kan 1,2 kan, gitu ya. Kalau yang tadi berarti kan melalui X-nya min 2, ya kan. Ini min 2, terus Y-nya 1, gitu kan ya. Kemudian yang ketiga Y sama dengan 4. Nah ini kan Y sama dengan 4. Jadi garisnya sejajar sumbu X, ya, tetapi melalui Y sama dengan 4, ya kan? Jadi garis-garisnya adalah seperti ini. Kemudian langkah kedua kita menggunakan uji titik. Yang pertama coba, garis yang pertama ini yang putus-putus, kita menggunakan uji titik. Misalkan saya ambil 0,0 di sini, berarti 0,0 di sebelah kanan garis ya, di sebelah kanannya. Kalau kita masukkan 0,0 berarti jadinya apa ini? 0 dikurangi 2 kali 0 kurang dari min 2. Apakah 0 kurang dari min 2? Salah atau benar? Salah. 0 kan harusnya lebih besar dari min 2, ya kan? Salah. Karena salah berarti daerahnya bukan yang memuat 0,0 tapi daerahnya yang atas, gitu ya. Yang sebelah kiri daerahnya adalah yang ini, ya kan? Daerahnya yang sebelah kiri sini. Nah, kemudian garis yang kedua 2X sama dengan Y. Kita cek, kita nggak bisa cek pakai 0,0, iya nggak? Kita pakai yang lain, misalkan pakai titik ini. Apa ini? 1,0. 1,0 kita masukkan. Kalau X-nya kita ganti 1 berarti 2 kali 1 lebih dari sama dengan Y. Y-nya berapa? 0. Iya kan? Kan 1,0 ya. 2 kali 1 lebih dari sama dengan 0. Benar tidak? Benar. Karena benar berarti daerahnya yang memuat 1,0 kan gitu ya. Daerahnya yang sini yang memuat 1,0. Ya, ini ya. Oke. Kemudian yang terakhir Y kurang dari sama dengan 4. Kurang dari sama dengan 4 berarti kan 4 sendiri, 3, 2, 1, min 1 dan seterusnya. Berarti kan yang bawah ya, otomatis kita tidak perlu ngecek, ya kan? Berarti daerahnya yang bawah sini. Nah, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir sebanyak 3 kali. Nah, daerah yang diarsir sebanyak 3 kali yang mana? Daerah yang diarsir sebanyak 3 kali adalah ini, ya kan? Adalah ini. Ini daerahnya. Jadi apa? Ya ini adalah HP-nya, gitu ya. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Nah, terus gimana Kak caranya supaya tidak ruwet seperti ini, supaya lebih jelas untuk menentukan daerah penyelesaiannya? Caranya kalian balik. Maksudnya dibalik bagaimana? Daerah yang harusnya diarsir kita biarkan kosong, gitu ya. Sedangkan yang kita coret adalah yang bukan, ya.
Sehingga nanti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang kosong. Ya, kita balik ya. Supaya kalian paham, perhatikan ini ya. Saya ulang lagi, ini saya hapus. Ini adalah X min 2Y sama dengan min 2. Yang ini tadi Y sama dengan 4 ya. Yang ini adalah 2X sama dengan Y ya. Nah, caranya gini, tetap kita menggunakan uji titik. Garis yang pertama yang putus-putus ini kita menggunakan uji titik, misalkan 0,0 tadi ya. Kalau dimasukkan 0,0 berarti kan 0 dikurangi 2 kali 0 kurang dari min 2. Benar atau salah? Salah. Iya kan? Karena salah berarti daerahnya kan harusnya yang kiri sini ya, yang tidak memuat 0,0. Iya kan? Tetapi kita balik, yang kita arsir atau yang kita coret itu yang bukan, gitu ya. Ini bukan daerahnya, gitu ya. Ini bukan daerahnya. Kemudian yang kedua, 2X sama dengan Y. Seperti tadi, kita cek pakai 1,0. 1,0 berarti kan tadi harusnya apa? Kalau dicek 1,0 berarti 2 kali 1 lebih dari sama dengan 0. Benar tidak? Benar. Benar, karena benar maka daerahnya yang memuat 1,0, ya kan? Harusnya daerahnya sebelah kanan sini kan? Harusnya daerahnya sebelah kanan. Nah, yang kita arsir, yang kita coret yang sebelah kiri, lawannya gitu ya, lawannya. Kita coret sebelah kiri lawannya. Oke. Kemudian yang terakhir, Y kurang dari sama dengan 4. Harusnya kan yang bawah, iya kan? Harusnya yang bawah. Yang kita arsir yang atas lawannya. Ya, nah berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang kosong ini. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Jadi lebih terlihat jelas adik-adik, gitu ya, lebih terlihat jelas daerahnya yang mana. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan soal yang kedua. Jangan lupa klik like dan tinggalkan komen serta share video ini ke teman-teman kalian. Ya, contoh. Yang kedua, gambarlah daerah penyelesaian SPT-LDV berikut. Yang kedua, ini ada 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12. X ditambah Y lebih dari sama dengan 5. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini berarti kan sebetulnya ada 4 ya adik-adik ya. Ada 4. Ada 4 pertidaksamaan. Cuman yang perlu kita gambar garisnya hanya 2 sebetulnya. Hanya yang 1 dan 2 saja. Jadi kita buat 3X ditambah 2Y menjadi sama dengan 12 gitu ya. Kemudian kita buat kotak-kotaknya. Nanti jika kalian sudah terbiasa tidak perlu lagi menggunakan kotak-kotak ini. Langsung bisa menggambar Cartesiusnya ya. Tapi ini kita latihan dulu. Sebagai awal kita menggunakan kotak-kotak ini ya. Kalau X-nya 0 berarti anggap aja ini X-nya hilang. Maka tinggal 2Y sama dengan 12. Y-nya adalah 12 bagi 2, 6. Itu ya. Sekarang kalau Y-nya yang 0, kalau Y-nya yang 0 berarti ini hilang. Maka X-nya adalah 12 dibagi 3. Berarti apa? 4. Gitu ya. Jadi nanti X-nya 4, Y-nya 6. Kemudian yang kedua, X ditambah Y sama dengan 5. Nah, ini juga nanti kalau kalian sudah terbiasa sudah langsung tahu ini gambar garisnya gimana. Itu ya. Oke, kita latihan dulu saja. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 5, ya kan? Kalau Y-nya yang 0 berarti X-nya 5. Jadi selalu begini adik-adik. Kalau X-nya 0 pasti Y-nya 5. Kalau Y-nya yang 0, X-nya yang 5. Itu ya. Sedangkan yang X lebih dari sama dengan 0, ini sama saja sumbu Y. Sedangkan Y sama dengan 0 ini sama saja dengan sumbu X. Itu ya. Jadi bisa kita mulai gambar diagram Cartesiusnya. Jadinya seperti ini ya, jadi. Itu ya. Ini adalah sumbu X, yang di sebelah sini adalah sumbu Y. Sumbu Y itu sama saja X sama dengan 0. Ingat-ingat ya. Kalau sumbu X itu berarti sama saja dengan Y sama dengan 0, ya. Nah, gambar garisnya seperti ini. Yang melalui 5 sama 5, X-nya 5, Y-nya 5. Berarti itu yang X ditambah Y sama dengan 5. Gitu ya. Kemudian yang melalui Y-nya 6, X-nya 4. Nah, ini berarti yang pertama 3X
ditambah 2Y sama dengan 12 ya. Kemudian kita gunakan uji titik. Yang garis pertama misalkan yang 3X ditambah 2Y sama dengan 12, kita gunakan titik 0,0. Kalau dimasukkan X nya 0 berarti 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 12. Benar tidak? 0 kurang dari sama dengan 12. Benar, iya kan? Karena benar berarti daerahnya kan harusnya yang memuat 0,0 gitu ya. Tetapi yang kita arsir sebaliknya, yang tidak gitu ya. Inilah yang tidak. Nah, jadi kita pakai bahasa ini tidak, ini bukan gitu ya. Oke, kemudian yang kedua juga masukkan 0,0. Kalau dimasukkan 0,0 berarti 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 5. Benar tidak? 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 5. Salah. Loh, karena salah berarti daerahnya adalah daerah yang tidak memuat 0,0. Harusnya daerahnya yang atas ini, ya kan? Yang di sebelah kanannya ini. Ya, harusnya sebelah kanannya. Tetapi yang kita arsir yang bukan. Ini yang bukan kan ya? Ini bukan. Nah, ini bukan. Oke, ini yang bukan. Gitu ya. Terus X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 itu garis X sama dengan 0 itu sumbu Y. Sumbu Y ini X sama dengan 0. Kalau lebih dari sama dengan 0 berarti kan sumbu Y ini ke kanan, ya kan? Y ke kanan berarti kan harusnya sebelah kanan sumbu Y. Yang kita arsir yang sebelah kiri, yang bukan, gitu ya. Ini yang bukan. Nah, gitu. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu sumbu X. Kalau lebih dari sama dengan 0 berarti sumbu X ini ke atas, iya kan? Ke atas, harusnya ke atas. Tapi yang kita coret yang bukan, berarti yang bawah. Ya. Oke. Maka daerahnya mana? Daerahnya adalah yang dibiarkan kosong. Berarti daerahnya adalah ini. Gitu ya, berbentuk seperti ini segitiganya. Oke, ini adalah daerahnya. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke, kita coba contoh lagi, satu lagi. Nah ini, min 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Berarti min 3X ditambah 2Y sama dengan 6. Kita samakan dulu gitu ya. Kita samakan dengan 6 dulu. Kita cari pembuat nolnya. Apa titik potongnya ya? Titik potong sumbu X sumbu Y. Kalau X nya 0, Y nya 0 bagaimana? Kalau X nya 0 berarti ini anggap hilang, maka Y nya 6 dibagi 2, 3. Sekarang kalau Y nya yang 0 berarti ini yang hilang, ya. Maka X nya adalah 6 dibagi min 3, berarti min 2. Oke, yang kedua X ditambah 2Y sama dengan min 2. Kita buat titik potong sumbu X sumbu Y, kita cari dulu gitu ya. Kalau X nya 0 gimana, Y nya 0 gimana? Kalau X nya 0 berarti ini hilang, maka Y nya 2Y sama dengan min 2. Y min 2 dibagi 2 berarti min 1. Sekarang kalau Y nya yang 0, ini 0, berarti X nya sama dengan min 2 gitu ya. Nah, kemudian kita gambar diagram kartesiusnya, jadinya seperti ini adik-adik ya. Yang pertama berarti yang X nya min 2, Y nya 3. X nya min 2, Y nya 3. Oh berarti yang ini adalah min 3X sama dengan 6 ya. Yang kedua X nya min 2, Y nya min 1. X nya min 2, Y nya min 1. Oh berarti yang ini adalah X ditambah 2Y sama dengan min 1. Min 2 ya, sama dengan min 2. Nah yang ini berarti Y sama dengan 3 karena melalui Y sama dengan 3. Ini kan sumbu Y ya. Oke. Kemudian yang sebelah sini berarti X sama dengan 2 karena melalui X sama dengan 2. Ini kan sumbu X-nya. Oke. Nah, kemudian kita uji titik. Uji titik 0,0. Yang pertama dimasukkan coba. Kalau ini dimasukkan 0,0 berarti jadinya apa? Min 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 kan 0 ya. Kurang dari sama dengan 6. Benar tidak?
Benar. Karena benar, maka daerahnya harusnya yang memuat 0,0. Garisnya mana? Garisnya ini. Ya kan? Garisnya ini. Karena benar, berarti harusnya kan yang memuat 0,0. Harusnya sebelah kanan sini ya. Tetapi yang kita coret yang bukan. Ini yang bukan. Gitu ya. Ini yang bukan. Nah, kemudian yang kedua, cek juga. Kalau dimasukkan 0,0, berarti jadinya 0 ditambah 2 kali 0 lebih dari sama dengan min 2. Apakah 0 lebih dari sama dengan min 2? Benar. Iya kan? Benar. Karena benar berarti daerahnya kan harusnya yang memuat 0,0. Harusnya yang atas ini ya. Yang kita coret yang bukan, berarti yang bawah. Ya, yang bukan berarti kan yang bawah sini. Oke. Kemudian X kurang dari sama dengan 2. X sama dengan 2 tuh garisnya ini. Kalau kurang dari sama dengan 2 berarti kan harusnya ke kiri kan ya. Maka yang kita coret yang bukan, yang kanan. Nah, gini. Kemudian yang terakhir, Y kurang dari sama dengan 3. Berarti kan ini garis Y sama dengan 3. Kalau kurang dari berarti yang bawah. Yang kita coret yang atas. Itu ya. Maka daerahnya mana? Daerahnya adalah yang dibiarkan kosong. Jadi daerah penyelesaiannya adalah ini. Gitu ya. Daerahnya sebelah sini. Nah, ini. Akan terlihat lebih jelas ya, Adik-adik ya. Akan terlihat lebih jelas. Oke, semoga ini bisa kalian pahami. Sampai di sini dulu untuk menggambar daerah penyelesaian SPTLDB. Kita akan jumpa lagi di video-video menarik lainnya. Maka jangan kemana-mana, tetap di channel Primatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.